Baik, kita mulai ya. Pertemuan ke-11 mata kuliah PBPB dalam kurung mobile. Namanya panjang sekali. Kenapa? Kalau dulu namanya pemrograman mobile gitu aja, karena kita sudah tahu mobile itu ya perangkat bergerak. Ya, tiba-tiba namanya campur. Ya, kalau namanya pemrograman berorientasi perangkat bergerak, sudah. Bahasa Inggrisnya pemrograman mobile, cocok kalau gitu. Atau mobile programming gitu ya. Bagus juga tuh kalau ditranskrip pakai dua bahasa. Karena perangkat bergerak sudah tahu mobile. Tapi apa boleh buat sudah jadi. Tapi masih mending ya. Kurikulum kita di SI itu masih mending. Jadi semester bawah itu belajar basis data. Semester berikutnya masuk ke web. Berikutnya lagi masuk framework. Berikutnya lagi masuk, ada urutannya. Nah, saya ngajar di TI bingung. Di semester yang sama belajarnya 3 sekaligus. Basis data belajar semester 3. Pemrograman web belajar semester 3. Pemrograman framework belajarnya semester 3 juga. Bingung. Hasilnya nggak maksimal karena harusnya belajar database itu di awal. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-11. Yang kita bahas ini terakhir, nanti ada tugas lagi. Harus senang banyak tugas ya, biar bertambah cerdas. Membuat link untuk halaman dashboard ya. Halaman linknya itu menuju ke, nanti kita bahas file aktivitas transaksi ya. Aktivitas transaksi itu ada 3 secara umum. Yang pertama pengeluaran, yang income, expense ya. Lalu pemasukan income, dan yang satunya lagi balance atau saldo. 3 itu kalau diklik nanti akan dibuka file halaman aktivitas transaksi. Jadi kalau yang dibuka income, nanti yang muncul di situ daftarnya hanya daftar pemasukan aja. Yang kemarin saya jadikan kuis itu. Nah, makanya saya bilang hanya dibuat hanya 1 sebetulnya. Pemasukan pengeluaran itu hanya 1 aja. Bahkan sampai ke balance-nya itu 1 juga. Ya, jadi 3-3-nya itu hanya 1 format. Tapi kita bikin data yang muncul itu fleksibel keluarnya. Kalau kita pilih dia pemasukan, hanya pemasukan aja. Kalau pengeluaran aja. Kalau ngitung menampilkan keluar masuk nanti yang tampil gitu ya. Nah, hanya saja segmennya di situ di halaman dashboard tuh ada 3. Setiap segmen ada 3 bagian. Jadi totalnya nanti 9. Ya, jumlah linknya ada 9. Data selama ini itu ada 3. Ada income, ada expense, ada balance. Data bulan ini ada 3 juga. Data hari ini ada 3. Gitu ya. Mudah-mudahan selesai lah itu di pertemuan ini ya. Tapi tergantung, kalau cepat mengikutinya bisa cepat. Membuat halamannya dulu ya, desain template-nya, kemudian menampilkan datanya. Yang pertama adalah data aktivitas transaksi selama ini itu dulu ya. Yang berikutnya nanti tinggal menyesuaikan isinya. Lalu nanti di bagian akhir ada tugas ya, berkaitan dengan tampilan data aktivitas. Sudah ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Arsipnya nanti di sini ya, untuk latihan kita. Kemudian tugas nanti belum. Silahkan dijalankan dulu aplikasinya.
dibuka dua file ya, file dashboard dan file kelas DML. Baik, ini tampilan aplikasi kita kemarin ya. Oke, yang bulan ini masih ada isinya, tapi yang untuk transaksi hari ini sudah tidak ada, kosong ya. Karena tanggalnya sudah tidak sesuai, tidak ada juga transaksi hari ini. Kemudian konsepnya adalah dari halaman ini saya katakan tadi ada income, ada expense, ada balance sesuai dengan warna ya. Jadi untuk data selama ini itu ada 3 buah link nanti ya. Intinya adalah kalau income di selama ini diklik nanti akan membuka halaman aktivitas transaksi. Kalau yang diklik income maka isinya hanya income semuanya, yang masuk aja semuanya untuk data selama ini. Jadi ada 3 yang untuk selama ini. Untuk bulan ini sama ada 3 juga. Di sini ada income-nya, ada expense sama balance di sini. Hari ini sama. Jadi totalnya ada 9. Ya. Ada 9 buah link yang harus kita buat. Nanti membukanya ke 1 buah file aja semuanya ini. Di file itu nanti yang file terbuka di situ kita memeriksa, mengecek yang diklik itu yang mana, apakah yang income yang selama ini, apakah income bulan ini atau hari ini. Nah seperti itu ya. Jadi hanya 1 buah halaman yang kita pakai untuk menampilkan data dari 9 macam ini. Nah kemudian konsepnya juga kita belum menerapkan page ya, belum menerapkan model halaman untuk data aktivitas transaksi. Kita menggunakan external link. Jadi tadi saya minta dibuka dashboard ya, silahkan di save as dashboardnya. Save as dulu ya, file dashboard. Di save as menjadi aktivitas .php ya. Aktivitas .php itu filenya. Yang depan ini kelihatan nggak itu habis full.
Nggak ketutup sama ini. Oke. Oke, sudah ya. Kalau sudah, ini dihapus dulu. Ini juga. Instance flash-nya ditaruh di bawah ya. Taruh di sini. Ini harusnya sudah paham aja, saya hapus ya komentarnya. Ada TGL, itu date kemarin huruf Y-nya besar supaya 4 digit tahunnya itu ya. Kemudian yang TB ini yang diambil adalah tahun dan bulan. Ya, formatnya kayak gitu ya. Nah, functionnya biarkan aja dulu di dalam file ini. Selanjutnya sudah ya. Buka lagi file dashboard karena punya saya sudah di save as, jadi dia nggak muncul di situ ya. Kita bikinkan link dari dashboard ke aktivitas. Oke, yang kebuka ini sekarang adalah file dashboard. Satu dulu ya, dibikinkan link. Ini ya, perhatikan. Ada data selama ini. Di punya saya itu baris 64. Yang akan saya buat menjadi link itu adalah yang ini, tampilannya ya. Ini tulisan income. Jadi kalau diklik di sini nanti akan dibuka file aktivitas, tapi data yang ditampilkan hanya data income selama ini, berarti total semuanya itu. Tahun berapapun asal ada datanya di situ tampil semua ya. Ini dulu, di bagian ini dulu yang kita proses ya.
Nah, saya taruhnya di sini ya. Saya tes dulu ini. Bisa apa enggak div-nya ini dijadikan sebuah link ya. Saya khawatirnya sih nggak bisa. Ya, dicoba aja langsung. Ya, jadi div kelas yang call 50 ya, kolom 50 ini berada di dalam A dan slash A, gitu ya. Nah, terus di tag untuk linknya, itu kelasnya kita menggunakan link dan eksternal, jadi kita buka file lain gitu ya. Tapi dia bukan berupa page, bukan berupa halaman seperti saya bilang tadi. Kita projectnya selesaikan dulu semuanya sampai selesai, baru nanti kita terapkan konsep page-nya ya. Nanti akan banyak perubahan ya. Kita masih menggunakan PHP sebagai ininya, nanti akan ada gabungan dengan JavaScript. Ya, jadi yang penting kita jalankan dulu fungsinya normal ya. Oke, ini ada tambahan. Jadi file yang akan dibuka adalah ref aktivitas.php tanda tanya. Kemudian kita masukkan di sini sebagai penandanya. Saya misalnya masukkan kata huruf D saja. D sama dengan ini income ya. Income ini gimana cara bikinnya? IS gitu ya. Paham nggak? Itu income, S-nya itu selama ini. Atau isi ini ya. Nanti yang untuk pengeluarannya expense ya, berarti SI. Pokoknya dipahami aja lah ya. Jadi di situ ada tanda tanya. Ini untuk pemisah dengan variabelnya ya. Jadi ini namanya metode apa ini? Masih ingat? Ini metode apa namanya kalau ada link seperti itu ada isinya? Metode get ya. Karena kelihatan di atas itu ada isinya. Metode get. Oke, disimpan dulu satu ya untuk dashboard, kemudian kita tes. Di refresh dulu ya. Nah, nggak bisa ya. Jadi kalau ternyata itu di blok yang div-nya dia menyesuaikan dengan ukuran, nggak bisa. Jadinya seperti itu, nggak bagus ya. Nah, kalau begitu dipindah aja. Yang kita blok itu H3-nya aja, yang dijadikan link.
Nah, seperti itu. Ayo, tukar-tukar tempatnya. Nah, saya tes dulu ya. Nah, jangan sama aja. Harusnya sih enggak. Nah, malah ke sebelah situ. Biar aja. Yang A-nya taruh di bawah div. Yang slash A-nya ditaruh di atas div, gitu ya. Yang H3 berada di antara A-nya itu. Nah, hati-hati tutupnya tuh ditarik-tarik. Tampilannya berantakan biar aja, yang penting tulisannya ada dan bisa diklik. Itu dulu ya. Sudah? Oke, tampilannya jadi seperti itu. Punya saya sebelah kiri. Nah, biarkan aja. Kalau diklik, di tulisannya ya. Nah, seperti itu, error. Sudah? Kayak gitu. Yang sedang terbuka ini adalah file aktivitas. Sudah ya, jadi ini sekarang yang tampil adalah file aktivitas. Supaya kelihatan bedanya, kita edit dulu. Yang aktivitas ini ya, ini ada expense manager, ini bagian atas ini. Expense manajernya kita ganti ya, aktivitas. Kemudian di atasnya ditambahkan satu buah icon yang kalau diklik dia kembali ke dashboard.
Sudah, harusnya muncul satu buah icon ya di halaman aktivitas itu. Yang kalau dia diklik, dia kembali lagi ke dashboard. Udah, bisa saya lanjutkan? Kembali ke dashboard ya. Kita buat untuk link yang berikutnya. Jadi ini link income, aktivitas titik PHP, tanda tanya, D-nya sama dengan isi. Isi ini maksudnya income selama ini. Saya singkat gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ini di bagian expense. Bagian expense, ini ya. Di sini dibuatkan copy dari yang tadi boleh. Isinya masih sama, eksternal kelasnya. Yang beda adalah data di thread-nya. Di sini filenya tetap yang dibuka aktivitas titik PHP. Tanda tanya, kemudian D sama dengan, karena dia expense ya, berarti ESI, bukan nama orang ya. Buat lagi untuk balance-nya, berarti balance-nya BSI ya. Balance selama ini. Lanjut. Ini balance. Dibolak-balik nggak apa-apa, itu kelas sama rep, yang penting isinya benar.
Ya sudah ya, itu baru 3 ya, masih ada 6 lagi. Yang 6-nya nanti dulu. Kita fokusnya di segmen yang selama ini ya. Untuk bulan ini ada 3. Berarti kalau bulan ini I income bulan ini gitu ya. Dan seterusnya, tapi nanti itu kita fokusnya di 3 ini dulu. Bagian selama ini. Lanjut ke aktivitas. Oke, ini tadi ada ikonnya ya, yang kalau diklik dia akan membuka dashboard, kembali ke dashboard. Oke, seperti ini. Ini 3-tiganya sudah bisa diklik. Oke, buka file aktivitas. Kita masuk ke bagian bawah. Perhatikan yang saya blok. File saya itu dari 63. Yang bagian balance ya, bagian balance itu terus ke bulan ini, hari ini, dari baris berapa tadi? Baris 63 sampai dengan 90 kalau punya saya. Itu dihapus. Jadi sisanya hanya ada 2 ya, yang untuk row no gap itu ada 2. Nah, di sini kita akan membentuk tampilan untuk aktivitas yang nanti akan diulang-ulang sesuai dengan jumlah datanya. Jadi cukup kita buatnya 1 dan ini akan diulang-ulang. Formatnya seperti kemarin, jadi ada di bagian atasnya ada 3 segmen, ada 3 blok ya. Jadi blok tanggal dulu, tengahnya itu jumlah masuk atau keluar, kanannya saldo. Itu hasil perhitungan pengurangan ya. Kalau dia pemasukan dia nanti menambah, kalau dia pengeluaran dia mengurang saldo. Kemudian di bagian bawahnya lurus, itu adalah keterangannya apa. Nah, caranya yang pertama ini dulu ya. Ini nanti akan kita fleksibelkan isinya. Jadi di bagian depannya ini ada nanti income selama ini. Kalau bulan berarti income bulan ini, itu difleksibelkan nanti. Kita mulainya dari sini. Call-nya ini dibikin 33. Yang BG-nya ini dihapus saja ya. Nah, seperti ini aja dibikin.
Jadinya seperti itu. Yang call 33 itu memang ada ya, jadi dia bagi 33% diambil. Jadi baris 56 itu membuat sebuah baris gitu ya. No gap itu maksud tidak ada jaraknya antar kolom yang ada di dalamnya. Terus di pas call 33 maksudnya ambil 33% untuk bagian ini. Kalau yang call 100 itu saya aja bikin itu, nggak tahu nanti jalan apa enggak. Jadi row yang pertama ada 3 kolom dalamnya, ada tanggal, tengahnya ini nanti untuk masuk dan keluarnya, yang ketiga yang bawah ini adalah saldonya. Lalu ada baris satu lagi di bawah ini full. Kalau atas bagi 3, yang bawahnya ini full. Ini untuk mengisi keterangannya nanti. Nah, yang akan kita ulang-ulang sesuai dengan jumlah data itu adalah dari sini ya, dari atas ini, dari baris 56, atasnya baris 56 sampai dengan 71. Itu yang akan diulang-ulang sesuai dengan jumlah data. Sudah tampilan ini? Nah, di refresh dulu tampilan halaman aktivitas. Tampilannya seperti apa? Nggak ada di situ. Mana? Jangan ditanya yang kayak gitu. Ya, kalau nggak ada kelihatan di situ berarti sudah hilang. Dan saya sudah kasih tahu ya, jangan nanya saya masuk apa enggak. Ya kan? Saya bilang kalau nggak masuk nanti ada infonya di grup. Kemudian izin dan sebagainya dituliskan di grup, jangan di japri. Tampilannya gimana sih? Saya klik balance. Ya, seperti itu. Tadi saya ngekliknya balance ya. Harusnya nanti munculnya di situ balance selama ini atau masuk keluar selama ini. Balance itu kan masuk dan keluarnya gabung. Ya. Kalau yang saya klik itu income selama ini, maka munculnya nanti di situ income selama ini. Data yang muncul hanya data income-nya aja, data masuknya aja. Maunya, ya. Nah, ini belum sampai masuk ke menampilkan datanya, urusan tampilan aja baru. Ya, sudah 1 jam lewat. Nah, kembali ke bagian atas supaya bisa kita ulang-ulang ya. Jadi ini silakan dipindahkan yang H2
H2 ini dinaikkan ke atas dari blok, ke atas ini ya. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Ini saya gabung dulu. Nah, gini. Jadi setelah page konten itu yang H2 masukkan situ. Gimana ini, sudah? Belum bikin metodenya nih buat baca data. Nah, saya lanjutkan ke bagian atas halaman aktivitas. Nah, bagian atas ya. Tambahan dulu pertama 2 ini. Karena tadi ada mengirimkan dengan variabel namanya D. Isinya ada isi, ada esi, ada BSI. Sudah ya. Kita buatkan file baru aja. Untuk fungsinya jadi seperti ini kurang bagus ya. Kalau ditaruh di sini kurang bagus, kita gabungkan dalam satu buah file. Buat file baru, kasih nama. Namanya fungsi titik php. Disimpannya di dalam folder aplikasi itu. Jadi satu sama dashboard aktivitas. Fungsi titik php. Nah, kalau sudah yang aktivitas dulu ya. Di aktivitas ini ada fungsi duit. Ya. Ada 3 baris ini di-cut. Kita pindahkan. Di-cut ya.
Yang function duit, dolar data, ini kita cut. Nah, kemudian ditaruh di dalam fungsi. Taruh di sini. Satu, udah ada satu buah fungsi. Ya. Daftar harinya sudah. Daftar harinya sudah tadi. Yang mau ikut silakan. Silakan. Sudah ya. Jangan diketik ulang itu, di-cut aja tadi. Di-cut ya. Sini sudah nggak ada. Nah, selanjutnya saya mau bikin fungsi baru lagi untuk menangkap yang D ini tadi. Kita mendefinisikan D ini sebagai apa? Kalau dia SC, IC, BSI itu apa? Karena nanti akan ditampilkan datanya ya. Nah, kemudian ini dimasukkan di sini, yang fungsi dipanggil. Di bawah sini, ini duplikat aja. Namanya fungsi. Titik PHP. Jadi ada dua buah include di situ. Sudah. Kita ke fungsi ya. Buat function baru. Apa namanya? Supaya kita tahu bahwa ini adalah isi itu income selama ini. Nanti kita nampilkan tulisan gitu. Kalau dia isi, tampilkan tulisannya income selama ini. Nah, kalau dia isi, tampilkan tulisannya expense selama ini. Nah, itu kita kasih nama fungsinya apa? Bingung ya kan? BSI nanti balance selama ini. Tulisannya kayak gitu. Kalau nanti bulanan ada IB, income bulan ini. Nah, itu dibaca. Kalau IB itu harus tulisannya nanti income bulan ini. Kita kasih nama fungsinya itu apa? Nah, bingung. Jangan sama ini, karena semuanya gabung. Sudahlah, D aja ya. Dolar D. Tadi saya tangkap di sini di aktivitas dolar D ya. Nah, yang kita pakai dolar D juga lah. Nah, ini isinya adalah switch dolar D. Nah, gitu aja, dolar get. Keterangan maksudnya.
Nanti yang 3 ini ditambah lagi. Tambah lagi ke situ sampai 9. Karena kita punya 9 tadi ya. Baru 3 nih. Kalau diperhatikan betul-betul itu tulisannya brick, bukan perak. Sudah, saya kembali ke aktivitas lagi. Di aktivitas, nah kita akan mengubah tampilan ini. Nih, selama ini diganti jadi fleksibel tadi. Ya. Nah, seperti itu. Tulisan selama ini diganti jadi begini. Mudah-mudahan bisa ya. Nama functionnya itu huruf 1 huruf aja. Kalau nggak bisa, terpaksa kita tambah nanti. Nah, silakan disimpan, kemudian di refresh dashboard, lalu diklik ya. Income-nya diklik, tulisan yang muncul itu apa? Betulkah income selama ini tulisannya? Balik lagi. Ayo balikan dulu. Baru diputusin lagi. Balik dulu ke dashboard, klik lagi yang expense. Klik expense, munculnya sekarang. Nah, nggak jelas, salah itu berarti. Kalau expense diklik, kan EC tadi kan? Bener nggak datanya EC? Kalau tampilannya expense selama ini, berarti benar. Balik lagi. Klik yang balance. Kalau balance yang diklik, tulisannya balance selama ini. Nah, benar sudah kalau gitu. Kalau nggak jelas yang munculnya, ada yang salah. Balik ya. Income-nya diklik. Income selama ini, benar ya. Balik lagi. Expense. Nah, benar ya.
Baik, yang balance saya nggak usah coba. Nanti yang bulan seperti ini kalau diklik, ini income bulan ini, berarti kita kasih kode nanti IB gitu ya. Kalau diklik tulisannya nanti income bulan ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bagus. Nah, paham fungsinya D seperti ini, memanggil fungsi. Fungsi apa? Fungsi yang ada di sini, fungsi D. Datanya dikirimin itu tadi, yang dikirim tadi kan ditangkap sudah, bawa ke sini, dicek. Apakah dia sama dengan isi? Ya, kalau iya, keterangan ini diisi, dikasih tulisan income selama ini. Selesai, langsung keluar dia ke sini. Ternyata di sini ada perintah menampilkan Eko, tampilkan keterangan itu tadi, sudah tampil langsung. Belum nampilin datanya nih. Sudah, kita buka file kelas DML. Saya buat fungsi untuk mengambil data, membaca semua data. Semuanya ya. All. Kemudian diurutkan menggunakan descending. Jadi harusnya data yang tampil di sini nanti kan banyak. Di balance, income atau expense itu banyak di sini. Setiap satu transaksi satu buah blok ini, semuanya ke bawah. Nah, menampilkannya itu yang terbaru di atas. Kenapa? Karena kalau yang terbaru di bawah kita harus scroll. Kalau dia banyak harus scroll ya. Maka kalau dia pengeluaran itu, apapun itu, masuk dan keluar, semuanya yang terbaru di atas. Maka mengurutkan datanya berarti harus descending, data terbarunya di atas. Nah, mengetahui data terbaru itu dari mana kalau di tabel kita? Dari mana taunya? Dari tanggal. Bisa dari tanggal? Bisa ya? Bisa. Dari ID? Bisa juga. Ada masalah nggak nanti kalau kita pakai ID? Atau pakai tanggal? Analisis. Yang mungkin terjadi masalah itu kalau kita pakai tanggal atau pakai ID. Misalnya datanya nggak sesuai nanti, ternyata gitu. Yang akan jadi masalah itu yang pakai tanggal atau pakai ID. Nggak tanggal. Kenapa? Nah, kalau pakai tanggal itu jelas, pasti. Kenapa? Tanggalnya tanggal terbaru di atas. Walaupun dalam satu hari itu ada beberapa kali transaksi, tapi jelas deh. Ya. Kalau pakai ID itu bisa jadi datanya salah nanti. Kenapa? Pengeluaran kemarin bisa saja kita inputkan hari ini, maka ID-nya baru. Ya, ada catatan yang ketinggalan, maka kita nggak bisa pakai ID ya. Nah, yang terbaik itu adalah diurutkan berdasarkan tanggalnya dulu, baru ID. Nah, lupakanlah itu ya. Function get all. Nah, karena kalau pakai bahasa Indonesia panjang gitu, hitung jumlah nominal bulan, panjang banget. Get all. Ini untuk yang balance ya. Kalau kita klik balance, nanti fungsi ini akan dipanggil. Nanti berbeda dengan
yang income dan expense. Get all, kemudian ordernya gimana nih, masukin aja ya. Udah gitu aja lah. Sudah ya? Ini get all, baca data semuanya. Hasilnya nih belum kelihatan di sini. Hanya sampai setelah dieksekusi, ketemu data dalam bentuk array. Lalu dikembalikan ke get all-nya. Ya, ini untuk yang semuanya. Yang balance selama ini ya. Kembali ke aktivitas, kita buat switch lagi di sini.
Itu switch untuk kita memanggil fungsi ya, manggil fungsi di DML. Sudah, ini baru untuk BSI, yang income dan expense belum saya masukkan karena itu perlu membuat fungsi baru. Nanti get all, jenisnya yang harus ditentukan ya, jenisnya M atau K. Sudah, saya ke bagian bawah. Kita sudah dapat key di sini, ada isinya key itu, lalu kita nampilkannya di sini, dari sini. Satu. Nah, pembukanya ada di sini untuk yang pertama, yang kedua di bawah sini. Nah, ikut dulu ya, sini. Nah, ini ada while ya, perulangan, hasilnya disimpan di dalam R yang key tadi. Lalu di sini ada begin dan end ya, yang end-nya ini dipindah, dipindah ke bawah sini. Nah, taruh sini. Bawah ya. Karena ada pemasukan dan pengeluaran, kita membacanya dari kodenya M dan K ya. Kalau dia M berarti nanti ditambah, kalau dia K berarti dikurang saldonya. Maka taruh di sini ya. Kalau kodenya M, saldonya ditambah. Else, kalau bukan M,
Ini kurang. Ada tanda minus nih ya. Ini 1 plus, di atasnya yang ini minus. Nah, lanjut. Di sini yang bagian 0000 ini tanggal. Sudah, nanti kembali ke halaman dashboard, yang diklik yang balance ya. Ada pesan error apa? Ada error. Baris 9, get all. DML. Baris berapa katanya? Nah, boleh. Apa itu error call apa tadi? Error call to undefined function get all. Gak ketemu tadi.
Iya, salah manggil kan? Harusnya pakai dolar data. Ya nggak? Kenapa ini di bawah? Ini taruh di atas. Ini kan dolar data, kan? Sebenarnya gitu tulisannya. Iya kan? Terus di atas. Di bawahnya get itu bisa. Ya di situ. Tapi itu manggilnya dolar data. Yang get all itu loh. Dolar data depannya. Kita objekin dulu kan? Nah, saya ketinggalan. Dolar data. Ya gitu. Ya ya, tampil ya. Wih, error. Instance-nya dipindah dulu ya, karena ini juga kurang. Taruh aja di sini. Atau di atas sini atau di bawah sini bisa ya. Atas sini boleh. Seperti ini. Karena kita bentuk objek di sininya kan metode dari objek ya. Jadi harus ada dolar data. Kayak gitu. Yang data new DML itu taruh di atas. Karena pada saat mau memanggil function ini harus objeknya di instance dulu. Nah, masalahnya belum di instance. Instance-nya di bawah apa? Mana keterangan? Keterangan aja. Mana tadi? Saya itu R keterangan. Udah, balik ke atas. Ini tadi. Jadi yang di sini taruh di sini, di atas. Pindahkan dari bawah tadi ya. Ini baru yang balance. Kalau yang income diklik itu belum ada apa-apa. Ada tambahannya di sini ya, di case ini ada objeknya kita masukkan di sini. Baru dia membaca ke metodenya. Itu ketinggalan ya. Sudah, saya tes ya. Yang balance. Tampilannya kurang bagus ya, jaraknya terlalu jauh kalau menurut saya. Error. Berapa orang yang berhasil?
Yang DML-nya mana? Belum disimpan itu? Iya, tapi beda tampilan errornya. Undefined apa itu property jenis, dolar jenis itu mana? File apa itu? Aktivitas katanya mana? Mana kok ada jenis-jenis segala itu? Coba lihat baris berapa errornya katanya. 62. Oh, coba mana 62? Jenis. Katanya nggak ada jenis. Itu jangan dipisah-pisah kayak gitu. Itu while dan seterusnya itu. Coba lihat yang benar. Ada banyak yang dipisah-pisah itu. Nah, terus simpan dulu satu-satu dulu ya. Ya, refresh aja. Enam dua, 66, 72, 71. Coba lihat. 71 mana? Ke atasnya. Itu sama itu duit, R itu dipisah-pisah semua. Kenapa kok dipisah-pisah ya? Saya ngetiknya nggak dipisah loh. Karena nama fungsi itu bergabung sama tanda kurung. Iya. Nama fungsi itu digabung sama kurung. Atasnya lagi atas. Enggak, atas. Scroll. Saldo apa itu? Saldo R jumlah plus minus ya. Database-nya ada nggak nih? Datanya diklik select. Ya. Oke. Balik ke tampilannya. Itu ada std class jenis. Define katanya, nggak dikenal katanya itu. Coba lihat lagi kodenya. Ke atas dulu, terus ya. Data new DML. ALT tab, ALT tab, ditekan di keyboard itu ya. Coba ke bawahnya lagi. Terus bisa nggak? Nah, terus kok? Nah, saldo ya. DML-nya saya lihat. Oh, ya. Ya, sudah sih.
Ya, berarti yang di aktivitas tadi dicek lagi. Nah, aduh nggak kelihatan. Ya, dicek dulu. Mana punya nggak? Apa tuh? Nggak kelihatan. Coba dibesarin. Unknown database tulisannya tuh, kalau yang saya lihat. Tekan kontrol sama plus. Oke. Nah, itu tulisannya unknown database expense manager. Database-nya ada nggak? Ada. Coba saya lihat, dibuktikan database-nya. Database. Kemarin bikinnya pakai apa? PHP admin atau pakai apa? Ya, coba lihat. Advance. Ya, klik dulu. Ada datanya. Ada 11 ya. Oke, ada. Tulisannya apa itu tulisannya? Coba naikin dulu ke atas. Ya. Expense underscore manager ya. Tulisannya manager. Ya. Coba dibuka tab baru. Tab baru sana di atas. Ya. Nah, coba dibuka yang tadi, halaman yang tadi. Apa localhost ya? Buka halaman yang dashboard tadi. Mana? Mana? Dashboard. Oke, itu katanya nggak kebaca tuh tulisannya, coba ya. Punyamu tadi tuh nama database-nya apa? Tulisannya. Itu tulisannya apa? Expense manager ya. Coba lihat database punyamu. Namanya apa? Nah, manager. Sesuaikan, terserah. Sesuaikan di codingnya aja. Atau ini aja deh yang disesuaikan, berubah ini. Yang ini dikecilin dulu, kontrol 0 ya. Bentar dulu ya. Sudah kelihatan polnya. Diklik di bagian atas, ke atas dulu, scroll dulu ke atas. Nah, di sana ada MySQL, ada server kan? Ya. Ya, klik aja itu. Ada drop nggak di atas? Atau alter database? Ada. Oh ya, klik itu. Ganti. Hah? Sudah benar? Nggak sampai salah nih. Oke. Di save. Coba tampilan yang tadi di refresh dulu. Ya, yang penting tadi beres dulu. Satu. Apa? Variable key. Mana variable key? Baris 61. Ya, key. Ke atasnya. Ya, sudah ada itu, key-nya sudah ada di situ.
sama saya, bisa. Dia nggak baca. Yang Ki itu dia nggak kenal katanya. Ya, nggak tahu juga sih. Ya, nunggu file nanti. Kalau pakai punya saya bisa, ada yang salah berarti memang nulisnya. Itu dia. Ya, itu tadi harus dicoba. Nanti setelah saya share dicoba. Kalau punya saya itu bisa, berarti memang codingnya ada yang salah. Yang punya kalian itu. Gitu ya. Sudah semuanya? Memang seperti itu ya, kalau ngoding itu memang kayak gitu. Ada kadang-kadang itu tempatnya mempengaruhi. Habis dari sini komputernya dimatikan, dicoba lagi, nggak ada diapa-apain, bisa jalan. Ada. Ada juga, ada pengaruh hawa-hawa gaib. Ya, karena seperti itu terjadi ya. Sudah, kalau lihat tampilannya, nanti saya share ya. Kalau ngelihat tampilannya seperti ini kurang bagus. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh kalau menurut saya seperti ini. Ya, jaraknya terlalu jauh ya. Nah, ini disebabkan oleh blok, kelas blok ini. Jadi kelas blok ini dia bikin jarak di atas, di bawah, dan kanan kiri. Jadi ketika diulang beberapa kali, akhirnya jarak ketemu jarak, maka jauh. Gitu ya. Maka ini boleh saja kita ganti ya. Saya bikin seperti ini deh. Atasnya saya bikin 5 px ya. Atas dan bawahnya, sampingnya saya bikin 10 px. Ini CSS, inline CSS. Marginnya atas dan bawah 5, kanan dan kirinya 10. Kalau dilihat tampilannya, ini yang tadi yang pakai blok ya. Nah, ini lebih enak sedikit dilihat. Hah? Kasih 10-20 bisa ya. Ini di sininya 10 misalnya, terus yang kanan kirinya 20. Kalau kita lihat, nah seperti itu bedanya. Apa 10-10 bagus juga, biar kanan kiri dan atas bawahnya sama gitu ya. 10 aja ya. Kalau 10 semua, marginnya nulisnya begini aja. Margin 10 px, udah gitu aja. Itu berlaku untuk empat-empatnya. Sudah ya, jam 8:59. Saya istirahat setengah jam, habis itu masuk lagi. Sudah. Nanti saya share kan? Harusnya ada komentar ya. Setelah saya share, itu yang terjadi apa? Kalau pakai punya saya, jalan. Berarti punya kalian ada yang salah ngetiknya. Entah itu satu huruf bisa jadi. Ternyata pakai punya saya tetap salah juga. Tetap memunculkan pesan error, padahal di punya saya bisa. Nah, yang jadi masalah bisa di engine database dan sebagainya. Kenapa? Karena di punya saya bisa. Gitu ya. Nah, ini tadi 10-20, sekarang 10-10. Nah, lumayan ya. Oke, saya lanjutkan. Nggak ada ya?
Arsipnya saya taruh di sini nanti. Kemudian tugas. Kan tugas tadi. Tugasnya off the record, jadi saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Seperti biasa, jamnya kita fleksibel. Ini adalah untuk keamanan kita di dunia dan di akhirat. Nah, nanti dituntut saya, pengajarnya kurang jamnya, ngajarnya kelebihan jamnya, menzolimi mahasiswa. Mahasiswanya mau istirahat tapi masih masuk ya. Saya sudah sampaikan di awal, itu fleksibel ya, kita sepakati bersama. Jadi saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.